Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama aku Aprilia Yulisniawati dari kelas 10 Farmasi Klinis dan Komunitas 1 di SMK Kesehatan Anissa. Aku di sini ingin membahas tentang teks eksposisi dan contoh karangan atau paragraf yang aku buat. Teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks karangan atau paragraf yang mengandung informasi yang digambarkan dalam bentuk padat, singkat, dan jelas. Teks eksposisi bersifat fakta. Struktur teks eksposisi. Yang pertama ada tesis. Tesis merupakan pembuka sebagai pengantar teks eksposisi yang berisi pernyataan pendapat yang didukung oleh argumen-argumen. Yang kedua ada argumentasi. Argumentasi merupakan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Yang ketiga ada penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan penjelasan kembali dari tesis yang sudah disampaikan dan dijabarkan oleh penulis. Pada bagian argumentasi, sebagai bentuk penekanan dari apa yang mesti dipahami dan tujuan dari pesan tersebut. Masalah sampah di Indonesia. Indonesia kembali menjadi sorotan dunia terkait masalah sampah yang terus berkembang dan belum dapat teratasi. Melihat perkembangan masalah sampah plastik yang terus meningkat, seharusnya pemerintah segera bertindak dalam mempercepat perbaikan sistem pengelolaan sampah. Indonesia mempunyai jumlah populasi pesisir 187,2 juta, di mana setiap tahunnya menghasilkan kurang lebih 3,22 juta ton sampah plastik. Tentu, semua sampah tersebut tidak terkelola dengan baik. Faktor utama kerusakan lingkungan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan adalah faktor utama kerusakan lingkungan. Salah satu kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kebiasaan membuang sampah sembarangan adalah banjir. Selain kesadaran membuang sampah pada tempatnya yang rendah, kebiasaan membuang sampah ke sungai diakibatkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah kurangnya lahan atau tempat pembuangan akhir, TPA. Ekonomi yang pas-pasan membuat orang membuang sampah ke sungai daripada meminta tolong petugas kebersihan. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pembuangan sampah masyarakat. Bila terus-terusan membuang sampah ke sungai, maka sungai juga tidak mampu menampung sampah-sampah tersebut. Sampah-sampah tersebut menyumbat aliran sungai. Akhirnya, sampah tidak bisa mengalir di sungai, hanya tergenang di sungai dan lama-kelamaan akan menimbulkan bau busuk yang akan mengganggu kesehatan warga sekitar sungai. Dampak pencemaran sampah pada lingkungan. Dampak tingginya pencemaran sampah di Indonesia adalah kian meningkatnya polusi dan menurunnya kualitas lingkungan hidup yang dapat mengancam kepunahan flora dan fauna. Terdapat dua golongan sampah padat, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Jika sampah organik bisa hancur diuraikan oleh bakteri, berbeda dengan sampah anorganik yang tidak dapat diuraikan bakteri. Karena sampah-sampah anorganik tidak bisa diuraikan bakteri, sehingga tidak bisa hancur dan terus menumpuk. Akibatnya, banyak orang yang membuang sampah sembarangan di pinggir jalan, di selokan, di sungai yang penuh akan sampah. Dampak yang lebih besar dari membuang sampah sembarangan di sungai adalah banjir, karena aliran tersumbat. Jika musim hujan, air yang seharusnya ditampung di sungai justru membludak sampah yang menerjang kawasan sekitar sungai. Dengan adanya sampah plastik, berbagai spesies perikanan tentu akan terganggu. Dampak pencemaran sampah pada bidang perekonomian. Selain dampak lingkungan, sampah plastik juga beresiko menekan kegiatan perekonomian di Indonesia. Sebab, berdasarkan buku saku Kementerian Pariwisata, sektor pariwisata Republik Indonesia menyumbang 9% terhadap produk domestik bruto
PDB tahun 2014. Adanya polusi perairan tentu saja akan berdampak pada penurunan kinerja pariwisata Republik Indonesia. Apalagi, dunia global menilai bahwa wilayah pesisir merupakan daya tarik utama pariwisata Republik Indonesia. Apabila potensi pariwisata tidak lagi digerap akibat dari faktor polusi karena sampah, maka laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terganggu dan sulit untuk diangkat dari angka 5% seperti saat sekarang ini. Faktor utama dan dampak pencemaran. Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Masalah sampah plastik yang ada di Indonesia tidak bisa dibiarkan begitu saja dan terus berkembang. Diharapkan pemerintah bisa lebih tegas lagi dalam membuat peraturan dan kebijakan pengelolaan sampah plastik. Semua aktivitas manusia sehari-hari selalu meninggalkan sampah. Maka dari itu, masyarakat juga harus lebih disiplin lagi agar tidak membuang sampah sembarangan. Sehingga kerja keras yang tersinergi diperlukan antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah sampah di Indonesia.